Kok jadi di depan saya, jadi stand up comedy. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir di acara kita, diskusi publik memaknai kebebasan intelektual yang kita adakan di Uskudar Gencelik Merkez. Sebelumnya mungkin teman MC mungkin belum mempersilahkan Bung Rocky untuk duduk di depan. Oke. Nggak datang ya? Oke, terima kasih. Sambil berjalan juga kita kenal Bung Rocky Gerung. Kebetulan beliau lahir pada tanggal 20 Januari 1959. Itu di Google aja. Itu yang di Google. Yang penting ulang tahunnya besok ya. Selamat ulang tahun, Bung. Diteruskan ya. Di Wikipedia banyak ya. Jadi kita langsung singkat. Beliau mendirikan Setara Institute. Kalau teman-teman tahu itu institut yang cukup moderat dan progres di zamannya sampai sekarang ya Bung ya. Dan beliau ini terkenal dengan filsafat kontemporer. Jadi teman-teman yang mau mempertanyakan hal-hal yang berbau filosofis silahkan, kita tunggu tapi kita kasih waktu buat beliau. Mungkin kenapa kita melatar belakangi judulnya kebebasan intelektual. Mungkin ini kan teman-teman lagi belajar semua kebanyakan dan lagi studi. Mungkin sedikit ya prolognya dari saya. Kita tuh sadar bahwa kita ini adalah hewan yang berbicara. Menurut Ibnu Khaldun mungkin dalam mukadimah ya Prof, saya izin. Al-insan hayawanun natik. Jadi manusia adalah orang yang berbicara gitu. Hewan ya. Jangan salah ya. Semoga nggak salah. Nah di sini kita tuh pengen tahu gitu bagaimana sih batas-batas kebebasan intelektual yang kira-kira bisa kita eksplor gitu. Karena implikasinya nanti gitu kan. Ini kan teman-teman semua kan sekolah dan pasti akan berkiprah di masyarakat gitu. Terserah nanti masyarakat Indonesia ataupun masyarakat di kancah global. Kita ini pengen tahu bagaimana kita dapat menggunakan kebebasan kita secara intelektual dengan bertanggung jawab seperti itu. Dan bagaimana pendidik gitu, mungkin nanti guru dapat menumbuhkan lingkungan yang mendorong wacana yang terbuka dan dengan perspektif yang beragam gitu. Karena kita tahu ya kebebasan akademik itu kadang-kadang sebuah wacana yang muncul yang diharapkan agar berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi kadang-kadang di negara kita sering terjadi pembatasan-pembatasan seperti itu. Nah ini telah hadir bersama kita Prof. Rocky Gerung ya, atau Muhammad Rocky Gerung ya. Kan banyak ya, beliau ngasih nama sendiri ya. Bersama kita akan berbagi wawasan dengan kita. Setelahnya nanti kita akan laksanakan tanya jawab seperti itu. Waktu dan tempat kepada beliau kami persilahkan. Oke teman-teman, terima kasih karena saya tidak diundang di sini, saya dibajak. Dibajak Pak. Dan sangat bagus kalau kita bisa mengucapkan beberapa hal yang tidak mungkin kita bahas di wilayah politik. Di tempat di Jakarta orang bicara panjang lebar tentang politik, tapi tanpa fondasi intelektual. Itu yang jadi problem kita. Akibatnya apa? Akibatnya politik jadi semacam tukar tambah material, bukan tukar tambah gagasan atau konseptual. Itu yang menyebabkan kita terjerembab di dalam lorong gelap kekuasaan. Dan kita tidak lagi merasa bahwa ada demokrasi di Indonesia itu. Justru dari teman-teman di luar sini bisa menilai dengan kacamata akademik apa sebetulnya yang menyebabkan kita tidak sanggup untuk mencerna buah reformasi. Kita tahu bahwa reformasi didahului oleh pertengkaran intelektual tentang nasib demokrasi di era pemerintahan Pak Soeharto. Tapi kemudian lambat laun secara evolusioner kita bertemu dengan kekuasaan yang lebih bodoh, lebih tolol, lebih dungu, lebih dangkal, yaitu kekuasaan Presiden Jokowi. Saya sebut itu dengan terang-terangan karena ternyata perbandingan-perbandingan yang kita buat selama ini tidak menghasilkan kesepakatan apa sebetulnya nama rejim ini. Kalau kita sebut rejim demokrasi, nggak mungkin disebut demokrasi. Karena sampai sekarang Jokowi itu tetap menginginkan dia menjadi pemimpin seumur hidup melalui pewarisan kekuasaan. Itu bukan demokrasi namanya kan. Dan itu yang membatalkan ide tentang demokrasi. Kalau kita bilang negara Indonesia itu adalah negara yang berkeadilan sosial, sampai sekarang itu disparitas
ekonomi itu jauh lebih parah dari apa yang pernah terjadi sebelumnya. Jadi terlihat bahwa Indonesia tidak dituntun oleh kecerdasan intelektual. Itu yang menyebabkan akhirnya kita harus putuskan mau diapain regime itu dari kacamata intelektual. Tentu dari kacamata politisi ya macam-macam tuh. Ada yang masih menganggap bahwa ini regime masih bisa dilanjutkan dengan modal gemoy-gemoyan misalnya kan. Padahal apa fondasi intelektual dari pergemoyan itu? Kamu tanya pada tokoh-tokoh intelektual Indonesia, dia nggak bisa jawab juga. Jadi kita mungkin mesti minta bantuan intelektual Turki untuk menjawab soal itu. Apa yang menyebabkan manusia Indonesia gagal menjadi language speaking animal? Tadi disebutkan. Manusia itu adalah makhluk yang bukan makhluk sebetulnya, binatang yang menggunakan bahasa. Binatang adalah genus proximum kita tuh. Yang belajar biologi tentu paham soal ini. Binatang adalah genus proximum kita sebagai manusia. Yang membedakan kita dengan binatang, kita bisa mengucapkan pikiran, binatang tidak. Kalau pakai bahasa biologi tadi, genus proximum kita adalah binatang, diferensia spesifikum kita adalah berbicara, berbahasa. Dan itu yang dimenangkan oleh Orhan Pamuk. Karena dia mengucapkan pikiran melalui novelnya, lalu dapat Nobel. Salah seorang penerima Nobel sastra muda dari Turki. Jadi kita bayangkan, kita ada di wilayah di mana kegagapan berpikir itu menyebabkan kita nggak mungkin mengucapkan pikiran secara terang-terangan. Saya mengucapkan pikiran sebagai oposisi, saya bilang Jokowi adalah bajingan tolol. Lalu saya dipenjarakan, mau dipenjarakan. Untung terjadi perubahan politik sehingga saya gagal dipenjarakan walaupun kasusnya masih ada. Nah, saya ucapkan kata itu untuk mewakili kegaduhan pikiran yang tidak mungkin diucapkan dengan kalimat yang akademis itu. Hanya dengan kata bajingan tolol orang tahu, oh iya ya, dia bukan lagi seorang yang kita sebut negarawan. Karena dia berupaya untuk memanipulasi peralatan demokrasi hanya untuk kepentingan dinasti itu. Padahal dinasti di Turki udah lama hilang. Jadi teman-teman semua, kita balik lagi pada tema yang bagus ini, the intellectual. Kata intelektual mungkin terlalu lemah, ada kata yang lebih kuat di dalam tradisi pikiran timur, terutama Rusia, namanya inteligensia. Kaum inteligensia adalah kaum intelektual yang terlibat di dalam perubahan politik. Karena kalau disebut intelektual itu mereka yang berumah di awan, berumah di angin, lalu melihat masalah dengan berjarak. Tapi kata inteligensia itu memberi nilai lebih. Atau dalam bahasa yang mungkin anak-anak sosiologi di sini atau yang belajar teologi, belajar tentang Antonio Gramsci, ada istilah organik intelektual. Kaum intelektual yang paham nasib bangsanya dan mau berkotor tangan untuk memperbaiki. Yang sekarang diajukan oleh Anies sebagai upaya perubahan. Kita mesti ucapkan itu dalam upaya untuk mendengarkan dengan hati-hati apa sebetulnya batin masyarakat Indonesia. Teman-teman dari Turki lebih mampu untuk mendengarkan karena tidak ada noise. Kalau Anda ada di Jakarta itu isinya noise semua, no voice at all. Jadi kelebihan kita yang ada berjarak, kita mampu membedakan mana yang noise, mana yang voice. Kalau politisi sudah ngomong itu pasti noise. Kalau intelektual yang ngomong, di dalamnya masih ada voice. Tetapi baru belakangan ini, the so-called intelektual Jakarta itu mulai paham. Ketika ada peristiwa di Mahkamah Konstitusi, orang baru paham bahwa demokrasi itu bukan sekedar istilah yang digembar-gemborkan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Demokrasi adalah kegiatan berpikir yang membutuhkan pertengkaran pikiran, pertengkaran ide. Jadi demokrasi membutuhkan suasana intelektual. Demokrasi is the government of reason through the government by the people. Demokrasi itu pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Itu yang menyebabkan narasi, kalimat, argumentasi itu mesti dihidupkan di dalam demokrasi. Nah kalau kita tagih misalnya, apakah demokrasi di Indonesia menghidupkan pikiran?
Kalau di sini ada tulisan no smoking karena AC. Di istana Jokowi tulisannya no thinking, dilarang berpikir. Mencegah orang untuk berpikir itu artinya pemerintah totaliter. Apa fungsi pikiran? Fungsi pikiran adalah memberi kritik. Dasarnya itu. Jadi kalau ditanyakan apa hubungan intelektual dengan demokrasi? Intelektual fungsinya memberi kritik, bukan memberi dukungan. Apa itu kritik? Kritik artinya mengurai. Jadi kalau setiap kali ada protes dari kalangan basa Jokowi, Anda Rocky Gerung atau teman-teman PPI kasih kritik, mesti ada solusinya dong. Dan kalau bisa kasih kritik yang membangun itu. Lo kritik itu justru untuk membongkar, bukan untuk membangun. Kan ngaco pikirannya kan. Jadi kalau Anda tidak bisa kasih kritik yang membangun, maka Anda tidak boleh kasih kritik. Kalau begitu kita nggak boleh bongkar dong. Kritik artinya membangun. Kritik itu kriteria itu sama dengan istilah analisis, membongkar anatomi itu, menguraikan, itu namanya kritik. Apalagi kalau dibilang kasih solusi. Kita sebagai intelektual, saya dosen, memberi kritik untuk menerangkan ada yang nggak beres. Pak Rocky kasih solusi dong. Kurang ajar, saya gaji menteri-menteri dan presiden kok saya disuruh cari solusi lagi kan? Dia ngapain di situ kan? Kita bayar pajak, tapi kita disuruh cari solusi. Justru kita bayar pajak supaya kita bisa ongkang-ongkang kaki dan kabinet itu yang bekerja buat kita, bukan kita yang mencari mereka solusi kan? Tapi oke lah kalau kita bilang menurut kajian akademis solusinya adalah maksulkan Jokowi, impeach Jokowi, turunkan Jokowi, ganti kabinet. Oh jangan begitu dong. Loh kalau begitu apa yang Anda mau? Kalau kritik intelektual itu kasih kritik yang jangan kasar, jangan sembrono itu. Kalau itu kita tanya apa kriterianya, jangan kasar. Anda tahu sendiri. Terus kalau saya tahu sendiri, saya kasih tahu bahwa kritik yang paling bermutu yang diucapkan dengan kekasaran yang maksimal. Itu dasar. Tapi jangan kasar kalau begitu. Kritik yang paling bermutu adalah jangan kritik. Kalau nggak boleh kritik dengan umpatan. Kan di dalam demokrasi, ucapan itu tidak mungkin menyakiti orang. Yang bisa menyakiti orang adalah tonjokan. Kalau saya ucapkan sesuatu yang menyakiti orang, itu artinya personal. Maka saya boleh dilaporkan. Kalau saya kritik pejabat publik, nggak ada personal di situ. Ini soal kebijakan. Kenapa dia tersinggung misalnya? Kenapa menteri mesti tersinggung kalau saya kritik? Kenapa menteri harus tersinggung kalau ketua PPI Turki kritik? Kenapa presiden mesti tersinggung? Dia itu bukan orang, dia fungsi. Dia lembaga, dia institusi. Dia tidak boleh tersinggung. Dia boleh tersinggung kalau saya kritik pribadinya. Misalnya saya bilang, Jokowi buruk sebagai kepala negara, tapi bagus sebagai kepala keluarga. Itu rasanya. Sebagai kepala negara dia buruk, sebagai kepala negara dia bagus. Karena dia beternak politisi di dalam keluarganya sendiri kan. Jadi ternyata kalau orang bilang nggak ada dinasti di dalam politik Jokowi, memang nggak ada dinasti di situ. Dinasti itu darahnya biru. Yang dilakukan Jokowi darahnya kotor. Nggak ada dinasti berdarah kotor. Apakah Jokowi melanggar konstitusi dengan menyuruh Gibran jadi wakil presiden? Gibran itu anak kecil, Kaisang anak kecil. Mestinya dilindungi, jangan disuruh bermain politik tempat orang dewasa. Jadi Jokowi tidak melanggar undang-undang dasar, dia melanggar undang-undang perlindungan anak. Mestinya begitu kita ucapkan asal usulnya. Jadi sekali lagi kita ada dari kejauhan, tapi mental kita selalu ingin tahu apa nasib Indonesia setelah 14 Februari 2024. Kenapa? Mesti kita bicara dengan sekarang. Karena Anda di Turki mesti tentukan Anda mau balik ke Indonesia apa enggak. Bagaimana kalau Anda balik ke Indonesia tiba-tiba wakil presiden aja yang akan nyambut saudara ada Gibran. Saya bisa bayangin bagaimana kekacauan saudara. Saudara membayangkan saudara pulang ke sana ke Indonesia dan saudara bertemu dengan satu kabinet baru yang di dalamnya ada pertengkaran intelektual tentang nasib IKN, tentang nasib carbon trading, tentang nasib industri nikel, tentang apakah IKN itu harus diubah desainnya sehingga teman saya tadi yang belajar arsitektur si Alfa, si Al ini mau rubah itu dari tradisi ini. Saya nggak tahu IKN itu
pakai gaya apa di situ? Mediterranean, Yunani atau Gotik atau campuran antara istana Solo dan istana Istanbul. Kita mau pelajari dari sekarang, mulai mendeteksi apa yang akan terjadi setelah 14 Februari nanti. Itu yang menyebabkan saya beredar terus, saya bolak-balik ke seluruh kampus, kadang-kadang ada di Eropa, sekarang ada di Turki, pernah diundang PPI di Amerika sekarang. Dan saya tangkap bahwa generasi hari ini menginginkan ada perubahan politik. Karena itu yang akan melegakan mereka. Saya tahu kalian kadang-kadang ada yang takut bicara karena dapat LPDP, segala macam kan. Ya saya seperti itu. Kenapa sudah takut? Beasiswa saudara itu bukan beasiswa Jokowi, itu beasiswa rakyat, termasuk pajak saya bayar supaya Anda bisa sekolah. Jadi itu bukan beasiswa pemerintah. Itu dulu beasiswa presiden. Waktu SBY itu dinamakan dulu beasiswa presiden. Sehingga ada jumlah uang yang di-keep untuk tidak boleh diambil hanya untuk bayar beasiswa. Orang-orang yang ingin belajar. Lalu diubah menjadi beasiswa negara. Kenapa? SBY merasa nanti dianggap beasiswa saya. Pak SBY benar, itu beasiswa negara artinya uang rakyat. Tapi sekarang dirumus-rumuskan, kalian masuk Indonesia di luar negeri, tolong hormati dong, kalian kan dapat LPDP dari Jokowi ya. Itu dari mana cerita Jokowi bisa kasih beasiswa untuk saudara? Dia kepala negara, karena itu dia berhak untuk memberi beasiswa karena mengumpulkan uang rakyat. Jadi itu pun seringkali membuat intelektual yang diaspora ini takut untuk bicara. Nah itu udah memperlambat kita menemukan kembali Indonesia. Kalau saya balik pada ide awal Republik, Republik ini didesain oleh kalangan intelektual, mereka yang berpikir. Yang kadang-kala lulusannya SMA. Haji Agus Salim orang yang paling pintar berdebat di PBB dan bisa mengalahkan diplomat dunia, hanya lulus SMA. Sultan Syahrir tidak pernah lulus dari Leiden, tapi jadi Perdana Menteri paling muda dan mampu bertengkar di forum PBB. Semua kita ada mengerti mereka itu. Buya Hamka itu lulusan SD tapi bisa membuat novel yang imajinasinya melampaui zaman itu. Siapa lagi? Natsir. Semua mereka pembaca buku, bukan pembaca komik. Kita ingin menemukan kembali genealogi negeri ini yang basisnya adalah intelektual. Bung Karno sendiri adalah seorang intelektual. Jenderal Sudirman adalah seorang guru itu. Dan semua mereka kita hargai karena pemikirannya. Sekarang kita bertemu dengan pemimpin-pemimpin yang kalau Anda berdiri di atas menara mungkin ada drone, kalau ada semacam Bukit Sulaiman di Jakarta kita lihat dari atas itu kok yang mondar-mandir di Monas itu ada orang-orang tapi dengan kepala kosong. Terpaksa kita ucapkan itu secara jujur. Karena kita tidak pernah bertemu dengan pikiran. Anda lihat semua talk show yang dihadiri oleh politisi itu nggak ada isinya kan. Menjagokan ini, menjagokan itu, saling klaim. Tapi apa intinya? Baliho di mana-mana dipasang seluruh Indonesia. Tapi yang kita lihat adalah wajah manusia, bukan isi pikirannya. Dan wajah menjijikkan. Yang kadang-kala malam-malam itu ada baliho seseorang di bawah pohon, kesorot lampu mobil itu kelihatan seperti genderuwo di situ. Jadi Anda akan menemukan ide baru ketika Anda punya jarak dengan Jakarta. Tapi jarak itu adalah jarak akademis. Jarak akademis ada jangka waktunya. Ketika Anda selesai, Anda mesti tentukan. Anda mau jadi warga negara yang terlibat atau Anda melarikan diri dari problem bangsamu. Itu dasarnya. Semacam upaya untuk mencari ide apa sebetulnya akar kebangsaan bangsa ini. Seperti novel-novel orang-orang Bambuk yang berupaya untuk mencari Turki itu basis kebudayaannya apa, identitas primernya apa. Walaupun novel-novel beliau itu menimbulkan kontroversi bahwa seolah-olah dia pro Barat dan berupaya untuk menyeberangkan pikiran-pikiran dari Turki itu sebagai dengan mencari landasan filosofi pada Barat. Tetapi dia menulis dan dia dapat Nobel karena kontroversi itu. Itu artinya ada duel pikiran, regain, kita reinventing our past yang isinya adalah
pikiran-pikiran kebebasan. Jadi sekali lagi, ini forum yang enak betul. Saya senang dibajak hari ini di Sandra untuk sama-sama bicara dengan teman-teman di sini tentang masa depan kita, masa depan Anda sebetulnya. Jadi sekali lagi itu dasarnya kenapa kita harus terus mengupayakan modal kecil yang sudah diucapkan oleh teman-teman mahasiswa dari sini. Kita amplifikasi supaya tiba pada FPI di Jerman yang kadang-kala ragu untuk bicara tajam, apalagi yang ada di Belanda segala macam itu khawatir. Jadi dibutuhkan semacam community of critics, komunitas pengkritik, supaya ide dasar bernegara tetap terpelihara di dalam kondisi intelektual. Saya kira itu pelajaran dari forum ini. Oke, baik, mungkin satu pertanyaan terakhir, Bung. Silahkan. Itu, oke, baik. Tes. Perkenalkan, nama saya Iqlil Atros Arfan. Saya lulusan S1 jurusan Filsafat dan Islamic Studies dan saat ini MA Degree in Islamic Studies. Juga kemarin dari Leiden, dari Belanda juga. Jadi pertanyaan saya saat ini ingin bertanya lebih kepada fundamental sedikit, Bung Rocky Gerung. Jadi di sini berbicara tentang freedom of speech atau kebebasan berpendapat. Saya ingin bertanya tentang intellectual independence-nya, yaitu bagaimana how intellectual independence of Indonesia should look like. Karena saat ini jujur Bung Rocky, saya tadi juga agak, ya sekarang kan ini juga kebebasan ya, jadi saya ingin mengkritisi sedikit. Dalam arti bahwasanya menurut saya pribadi melihat ke barat sekarang udah tidak terlalu relevan. Karena gini Bung, ini saya dengan keterbatasan buku bacaan saya yang mungkin tidak seluar biasa panjenengan. Jadi bagaimana Fukuyama melihat bahwasanya the future of the world is on the west. Bagaimana bahwasanya masa depan itu ada di barat. Tapi sekarang kita lihat juga barat sekarang juga banyak goncangan, yang bagaimana dengan kebebasan itu banyak suara-suara yang terlalu, yang aslinya voice menjadi noise karena overwhelm of information. Yang menjadi dialektika itu menurut saya kalau diterapkan di Indonesia pun juga mungkin masyarakatnya belum mampu. Karena sekali lagi dari basis fondasi yang Bu Rocky sebutkan tadi, IQ-nya mungkin kurang atau bagaimana. Dengan kebebasan freedom of speech pun jikalau itu tercapai, how it will be look like, it will be chaos or not, that's the thing. Jadi bagaimana itu akan terjadi ketika kapasitas sendiri. Jadi kalau saya menganalogikan, oke, kita pasang aturannya seperti mobil Ferrari, tapi masyarakatnya masih mobil Avanza. Jadi bagaimana? Pertanyaannya itu. Jadi terus atas dasar apa freedom of speech itu diterapkan? Oke, ketika penerapan demokrasi, ketika Renaissance di Prancis itu mungkin dengan konteks yang saat itu tidak globalisasi, dengan mungkin voices-nya tidak sebanyak saat ini, yang mungkin saat itu juga ketika saat ini globalisasi dengan voices di semua sisi keluar dan dengan atas nama freedom of speech, yang ketika Indonesia sendiri tidak memiliki independensi, intelektual independensi, bagaimana aturannya, bagaimana bahasa kasarnya mereka memberi identitas kepada diri mereka sendiri, kepada Indonesia itu sendiri. Contohnya Om, di Turki sendiri bagaimana dialektika itu muncul ketika tadi dibahas tentang Tanzimat. Tentang Tanzimat, Turki sendiri saat itu ketika masa sebelum Tanzimat pun juga berpikir bagaimana identitas Turki should look like. Oke, ketika awal menggunakan sistem Utsmani, otomatis berbasis dasar atas Islam. Kemudian muncul wacana-wacana Eropa, dia mulai mengganti, oke, sekarang kasta-kasta sosial kita rubah, bukan Islam dengan kafir dhimmi atau kafir yang dilindungi, tapi dirubah menjadi Ottomanisme. Ketika Ottomanisme berubah lagi menjadi sekarang Republik Turki, sekarang dengan Bapak Presiden Erdogan juga berubah lagi. Otomatis dialektika ini yang tidak, menurut saya di Indonesia kurang di sini, karena Indonesia terlalu fluid, terlalu encer, yang identitasnya itu mau niru siapa.
Jadi sekarang ketika bagaimana batasan-batasan kebebasan itu sehingga nanti kemudian pemimpin Indonesia yang kemudian memimpin ke depannya bisa menciptakan lingkungan yang katanya Bung Rocky lebih sejahtera dan seterusnya. Ketika kapasitas-kapasitasnya dan identitasnya memberikan identitas kepada diri sendiri saja, menurut saya masih kurang. Karena sekarang kalau melihat patokan Barat terus, ya Barat sendiri sekarang kalau kita lihat pun juga udah terlihat bahwasanya di Palestina dan Israel, di PBB sekarang udah ada third option. Dan kalau bagaimana Indonesia melihat kepada hal ini, menurut Bung Rocky, bagaimana memberikan bukan tentang freedom of speech-nya, tapi intellectual independence indigenous for Indonesia that's suitable for Indonesia itself. That's the thing. Ya, terima kasih Bung. Ada gerak peradaban yang kita baca, baik ditulis oleh Thucydides dari Barat atau ditulis dengan cara yang lebih sublim oleh Ibnu Khaldun. Kan kita belajar dari semua pemikir Barat maupun Timur. Kita tahu bagaimana Orhan Pamuk diadili karena dituduh pro Barat dan kena tekanan internasional lalu dibatalkan. Tapi kemudian dibuka lagi kasusnya dan dia kena penalti, harus bayar denda karena mengolok-olok nasionalisme Turki itu. Tetapi itu terjadi karena ada persaingan pikiran yang sehat yang dimungkinkan untuk diucapkan melalui pers. Basis dari pertengkaran itu adalah upaya untuk melihat genealogi dari peradaban. Apakah betul demokrasi itu datangnya dari Barat? Satu waktu problem itu diajukan oleh seorang wartawan pada seorang filsuf Prancis namanya Jean-Jacques Rousseau. Wartawan itu bilang begini, Pak Rousseau, apa yang menyebabkan demokrasi itu gagal di Roma tahun 100 padahal Roma itu sudah jadi republik demokratis? Rousseau jawab dengan cara yang agak satir. Dia bilang begini, demokrasi itu atau kebebasan itu ibarat buah, sangat baik buat kesehatan manusia, tapi hanya lambung yang sehat yang mampu mencernanya. Jadi kita bertanya, lambung macam apa yang dimiliki oleh Roma sehingga gagal mencerna demokrasi? Lambung macam apa yang dimiliki oleh Jokowi sehingga gagal mencerna demokrasi misalnya? Hal yang sama bisa ditanyakan pada siapapun. Jadi selama percakapan argumentatif yang menjadi desain utama dari manusia dibatalkan, maka demokrasi juga batal. Kan selalu ada human condition, anthropological notes terhadap demokrasi, bahwa diperlukan percakapan dialektis. Dan itu ada di mana-mana itu. Evolusi itu yang kemudian kita tangkap sebagai perkembangan zaman. Bahwa nanti soal-soal itu kemudian dimanipulasi oleh kepentingan persaingan ideologi timur barat, itu soal yang dulu kita sebut sebagai the clash of civilization itu. Nah, kita sekarang ada di dalam satu cara baru untuk melihat dunia. Hari ini ada pertemuan di Davos, tempat para kapitalis berkumpul untuk menentukan nasib infrastruktur, nasib investasi, nasib financial market dunia. Tapi saya perhatikan sejak kira-kira 3-4 tahun lalu, semua pertemuan di Davos yang jadi sumber istana kapitalis mulai berubah pikiran karena ada krisis lingkungan. Mereka mulai berpikir tidak mungkin dunia ini tumbuh di dalam keadilan kalau growth, pertumbuhan masih dijadikan mesin ekonomi. Sekarang mulai bicara tentang degrowth. Pergi lagi pada ide tentang kooperasi, tentang kesetaraan manusia. Mulai melihat nilai-nilai keadilan itu dalam versi ekonomi Islam misalnya. Jadi ada percakapan di situ. Jadi bagi saya yang penting ada percakapan. Kita nggak tahu bagaimana itu diucapkan nanti dalam forum-forum internasional. Tetapi ada pemahaman bersama bahwa dunia ini mesti dilihat bukan lagi barat dan timur, tapi satu planet yang sedang tenggelam. Nah, itu saya kira ide environmental ethics, ecological
modeling dibuat di mana-mana untuk menghasilkan pertarungan ide baru. Kita mau anggap ini bangsa atau ini planet. Kita mau lihat negeri ini di dalam peta yang pernah dibuat oleh siapa penemu Amerika itu, oleh Columbus misalnya, atau oleh petualang sebenarnya ya ada Batuta, ada macam-macam itu yang menulis peta-peta pertama itu, Columbus, satu lagi siapa. Tapi yang penting adalah ada problem baru. Jadi itu berkaitan dengan riset modern. Kalau saya baca perkembangan pengetahuan dunia sekarang, ada 3 klaster riset. Pertama, riset tentang human genome, peta DNA manusia. Kan dengan cara itu diterangkan, oh Anda punya kecenderungan otoriter karena cara nenek moyang Anda itu makan daging. Anda punya kecenderungan untuk moderat karena darah Anda artinya agriculture, nenek moyang Anda itu yang makan dedaunan. Kira-kira begitu poinnya kan. Dan peta human genome itu udah selesai kira-kira sejak 1 dekade selesai. Sehingga saya bisa tahu, walaupun asal usul saya misalnya dari Sulawesi tadi, tapi nenek moyang saya mungkin datang dari semak-semak Afrika, namanya Bushman itu. Ada yang mungkin datang dari Tibet, segala macam. Tetapi yang penting adalah kita mengerti asal usul kita. Tentu ada identitas yang dipromosikan secara kultural, tapi identitas genetik kita sudah selesai dipetakan. Dan perkembangan-perkembangan yang terjadi 40.000 tahun yang lalu dengan mudah kita masukkan. DNA saya bisa, ya warna kulitmu hitam, tapi Anda sebetulnya DNA-nya ada orang Cina itu. Itu yang menyebabkan kita berpikir tentang kehidupan bersama di planet. Itu riset pertama ya, tentang human genome. Ada riset kedua tentang apa yang disebut big data itu, yang memungkinkan dengan peta kecil di komputer kita bisa tahu motif Anda membeli produk Zara, motif Anda untuk masih membeli Levi's, segala macam itu. Karena konsumsi Anda diatur oleh emosi sesaat Anda ketika melihat iklan, lalu dipetakan melalui handphone Anda, lalu dibaca sebagai big data. Dan itu yang dikendalikan oleh para penentu konsumsi Anda kan. Riset itu juga berlangsung untuk memanipulasi pikiran manusia dalam bidang politik. Itu yang kita tahu hari ini. Ada riset ketiga, artificial intelligence, yang mungkin masih akan berlangsung lama. Tapi satu waktu kita akan bayangkan mungkin 2020, ya mungkin 2028, 4 tahun dari sekarang, sebagian Anda yang ada di sini adalah robot yang ingin mendengarkan nasib dia di tengah-tengah sisa-sisa kehidupan manusia. Kan kita mesti bayangkan bahwa dunia ini tidak diciptakan hanya untuk manusia. Terlalu arogan kalau kita membayangkan bahwa manusia adalah penghuni perennial dari planet ini. Mungkin era kita sedang berakhir, akan ada makhluk baru yang mesti kita sediakan juga tempat bagi mereka. Jadi krisis-krisis ini membuat kita berpikir ulang. Anda baca tentang Yuval Sapiens segala macam, Anda baca segala hal yang berhubungan dengan masa depan. Tetapi di depan kita masih ada orang semacam kelompok kanan di Prancis, Le Pen. Masih ada orang yang paling rasis di Belanda yang berupaya jadi Perdana Menteri, siapa namanya itu? Ya, Wilder. Di Indonesia juga kita lihat gejala yang sama. Pemilu yang dirancang untuk tidak demokratis hanya untuk memunculkan kepentingan dinasti. Jadi kelihatannya dunia ini sedang diacak-acak oleh kekuatan yang boleh kita sebut keinginan untuk menata ulang tuh kehidupan demokrasi. Nah, kalau saya baca literatur hari-hari ini, seluruh pemikir dunia menganggap demokrasi sedang ada dalam ancaman tuh. Nah, kita berupaya untuk memahami ancaman buat Indonesia itu apa kira-kira. Nah, dari situ ide-ide dasar untuk menghasilkan kembali pikiran-pikiran seperti pikiran konvensional yang basisnya adalah agama, yang basisnya adalah local wisdom dimunculkan kembali. Tapi tetap idenya ada dalam rangka percakapan, bukan dalam rangka memaksakan. Karena tetap saya selalu ada dalam pikiran bahwa pengetahuan itu dan ideologi selalu dalam kondisi ongoing in the making. Bahkan dia selalu ada dalam keadaan
oscillating, tidak menetap. Nah, kita hanya boleh membaca gejala itu. Kita tidak bisa pastikan bahwa nasib dunia akan kembali pada sosialisme, nasib dunia akan diakhiri dengan sistem Islam, nasib dunia akan pindah dari kerajaan atau dari demokrasi pindah pada kerajaan. Tetapi kita ikuti ritme itu. Dan saya pikir teman-teman di Turki mengerti itu karena ada betul-betul pindah dari Asia ke Eropa, dari Eropa ke Asia hanya dalam 20 menit di perang jembatan. Oke Bung, terima kasih. Pertanyaan terakhir tadi sudah, masih ada waktu, kita cukupkan. Baik. Apa demokrasi relevan, Om? Kenapa? Apa demokrasi masih relevan untuk ke depan menurut jenengan? Pokoknya bukan apakah demokrasi relevan, seberapa besar kemampuan kita percaya pada demokrasi dan kita bela dia, seberapa besar kita menganggap ada alternatif di luar demokrasi. Kan tetap kita mengerti bahwa demokrasi bukan, bahkan semua pemikir dunia menganggap demokrasi bukan sesuatu yang tersedia untuk dielulukan sebagai bagian yang final dari sistem politik kita kan. Saya nggak percaya yang dimaksud dulu oleh Francis Fukuyama bahwa demokrasi adalah akhir dari dunia gitu kan. Kan itu yang akhirnya dia batalkan sendiri juga. Francis Fukuyama yang bikin teori itu setelah mengolok-olok Hegel dan memakai ulang pikiran-pikiran Alexander Kojève itu. Saya baca itu panjang lebar tuh. Ya. Baik, pertanyaan terakhir mungkin silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, Bung, saya Arif. Saya dari Istanbul. Alhamdulillah baru selesai master di bidang fisika. Saya tahu Bung Rocky suka fisika. Dan kemudian yang saya ingin tanyakan adalah mengenai temanya bagus dan Bung Rocky memulai dengan sangat bagus, yaitu tentang intelektual dengan tokoh-tokoh kita, Hamka, Natsir dan lain sebagainya. Yang saya ingin tanyakan, dari 3 paslon ini siapa yang tidak berintelektual? Jangan disebut namanya. Jangan disebut namanya, kasih kisi-kisinya Bung. Sebut nama. Yang kedua, saya yakin teman-teman di sini ini masih bingung siapa sih yang mau yang bagus gitu ya untuk kita di masa depan. Saya orang fisika Bung, dan saya melihat bagus dan perkembangan nuklir, teknologi nuklir. Salah satunya adalah untuk ketahanan energi dan ketahanan senjata. Yang ingin saya tanyakan adalah di mana sih antara 3 paslon ini juga siapa yang kira-kira yang akan menjebolkan teknologi nuklir? Ketika kita punya nuklir teman-teman, itu contoh kita bisa taruh nuklirnya di Kalimantan. Itu semua wilayah Kalimantan kita taruh nuklir di sana, itu energinya akan mantap, akan terpenuhi. Dan kedua, pertahanan. Kita tahu hari ini kita sedang perang dan kita pasti akan perang lagi. Dan ketika kita punya nuklir, contoh sederhana dari Sumatera kita tembakan ke Pulau Jawa itu tembus. Jadi yang ingin saya tanyakan, mana antara 3 tokoh ini yang kira-kira berani untuk memegang nuklir untuk Indonesia? Ya kalau kita tanya untuk kalau cuma politisinya paling cuma bisa ngomong kita kan negara yang bergabung dalam suatu negara yang tidak sepakat untuk nuklir. Tapi ini adalah kepentingan bangsa, kepentingan kita sebagai yang ingin energi dan ketahanan militer. Terima kasih, Bung. Oke, sampai sekarang saya masih baca fisika. Saya sekolah pertama di Fakultas Teknik. Saya tetap belajar matematik, fisik. Pertanyaan tentang siapa yang tidak berintelektual, kasih saya waktu buat berijtihad. Atau ada selain ijtihad ada satu prinsip lagi dalam hukum Islam, apa namanya, istifat apa? Ya, juristic preferences itu, memilih langsung dan membuktikan bahwa itu pilihannya. Ijtihad kita mesti